Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar di pendalaman Alkitab 1 triwulan ke depan ini. Dan saat ini, izinkan saya menyapa kita semuanya. Naik bus di lintas Sumatera, singgah sebentar di pasar bengkel. Kami ucapkan salam damai sejahtera kepada semua pemirsa Bakti Channel. Harapan kami, pemirsa Bakti Channel selalu mendapatkan berkat dari Tuhan di tengah perjalanan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pelajaran kita untuk satu pekan ke depan ini, yaitu Paulus dan Jemaat Efesus. Inilah menjadi tema pelajaran kita dalam satu pekan ke depan ini. Sebagai ayat yang patut kita renungkan sehubungan dengan tema tadi, yaitu dalam kitab Efesus yang mengatakan demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 9 dan juga ayat 10. Mengawali pelajaran ini, mari kita buka dengan doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat hanya kepadamu kami panjatkan. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Izinkan kami memohon kepadamu pada saat ini, agar Roh Kudus-Mu turun atas kami masing-masing saat kami mempelajari pelajaran ini, sehingga firman-Mu akan menuntun kami untuk lebih setia hanya kepada Engkau sebagai pencipta dan penebus kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran yang pertama ini dalam satu triwulan ini, yaitu Paulus dan Jemaat Efesus. Ada apa dengan Paulus dan ada apa dengan Jemaat Efesus? Mari kita lihat. Pada saat kita menulis sesuatu, sering sekali kita memiliki tujuan yang akan kita tulis adalah untuk hal yang penting. Sebagai contoh, Abraham Lincoln menulis pidatonya yang terkenal di Gettysburg tahun 1863. Setelah kehancuran yang mengerikan dalam perang saudara Amerika Serikat yang menewaskan sekitar 7.000 tentara. Dalam pidatonya itu, yang ditunjukkan kepada bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat, Lincoln menyatakan keyakinan bahwa perang saudara saat ini merupakan ujian terbesar. Apakah negara lahir tahun 1776 akan bertahan atau akan musnah dari bumi? Itulah pidato yang disampaikan. Ada pesan penting yang disampaikan kepada pemuka Amerika Serikat. Paulus memiliki tujuan besar yang memotivasi suratnya. Sebagian karena dia sedang di dalam penjara. Hal ini boleh kita buka dalam Efesus 3:13, Efesus 6 ayat 20. Dan sebagian karena pencobaan dan penganiayaan yang sedang berlangsung. Kita tahu Paulus saat itu ada dalam penjara. Jemaat Efesus tergoda untuk berkecil hati. Paulus mengingatkan mereka terhadap apa yang terjadi pada saat mereka bertobat, saat menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjadi bagian dari gereja. Mereka menjadi tubuh Kristus. Itu dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 19-29, Efesus 4 ayat 1-16. Harapan kami pemirsa dapat membacanya. Menjadi bahan-bahan dalam pembangunan sebuah bait suci, yaitu pengantin Kristus. Dan prajurit yang dilengkapi dengan baik. Mereka memegang peranan penting
dalam memenuhi rencana besar Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Saudaraku, Paulus menulis untuk membangunkan umat percaya di Efesus kepada identitas mereka yang sepenuhnya dan kesempatan-kesempatan istimewa yang mereka miliki sebagai pengikut Kristus. Mungkin saja kita yang hidup saat sekarang ini sama seperti jemaat Efesus yang harus dimotivasi, didorong, dan diingatkan agar kita tetap ada dalam tubuh Kristus. Sering sekali kita lalai dalam menuruti firman Tuhan. Kita merasa tersinggung dan menganggap bahwa saya tidak terlibat di dalam kumpulan gereja. Ingat, pelajaran ini mengingatkan saudara dan saya agar kita tetap dalam tubuh Kristus. Jangan sampai kita didorong, jangan sampai kita dimotivasi. Seharusnya kitalah yang memotivasi orang yang masih lemah dalam iman agar mereka berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana saat mereka menerima Yesus dalam hidupnya dan menjadi tubuh Kristus, maka itulah menjadi bagian dia seterusnya. Jangan sampai keluar kembali dari kumpulan orang-orang percaya. Jangan sampai keluar kembali dari persatuan tubuh Kristus. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, satu pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Satu pekabaran penting untuk memotivasi kami agar kami tetap ada dalam tubuh Kristus. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita untuk pelajaran pertama dalam 1 minggu ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.